Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yanza Motor 22. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial cara pergantian seal shock depan pada motor Honda Matic, yaitu Beat ya teman-teman. Di sini dengan kendala yaitu shock depannya itu rembes ya. Jadi kita akan melakukan pergantian seal shocknya ya. Di sini sudah saya lepas ya untuk shock depannya ya. Tidak saya videokan tadi ya. Saya kira untuk teman-teman semua sudah paham untuk pencopotan shock depannya ini ya, kedua-duanya ya. Di sini saya akan langsung saja melepas untuk asoknya ini ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama kita copot dahulu ya. Untuk baut L12 di dalam sini ya. Ini ya, ada L12 ya. Kita copot ya teman-teman. Untuk pencopotannya saya memakai mata ketok ya, yang sudah saya gerinda macam ini ya teman-teman. Jadi ini akan lebih mudah untuk cara pelepasannya ya. Kita menggunakan kunci obeng ketok ya teman. Langsung saja kita copot ya. Ini ya obeng ketoknya. Kita tahan pakai as roda ya untuk tabung shock di bawah ini ya. Dan ini baut L12 nya ya. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita copot seal debunya ini ya teman-teman. Untuk pencopotannya kita pakai obeng nggak apa-apa ya teman, tidak akan merusak seal debunya ini ya. Ini ya langsung kena. Lalu kita copot untuk klip pengancing sealnya ini ya. Ini ya, klip pengancingnya seal shock sudah terlepas. Lalu kita copot seal shocknya ini ya teman-teman. Dan untuk pencopotan sealnya ini saya menggunakan untuk sementara congkel ban dulu ya teman-teman. Kita gunakan nih ya. Lalu kita lepas ya teman-teman. Kita lepas secara pelan-pelan saja ya teman, dan hati-hati ya. Ini ya sudah terlepas ya teman-teman. Dan ini untuk keadaan di dalam tabung shocknya ya, atau bottomnya ya. Dan untuk langkah yang selanjutnya kita juga akan mencopot untuk yang sebelahnya ya. Kita copot baut L12 nya ya teman-teman.
Dan ini sudah terlepas ya. Lalu seperti sebelumnya kita copot seal tutup debunya ya teman-teman. Kita congkel saja ya. Dan untuk di bagian bawah sealnya ini ada ringnya teman-teman, jangan lupa ya. Kita juga copot untuk bagian atas ini ya, penutup asoknya ya. Di sini ada pernya dan sulingannya bawah sini ya. Nanti kita lepas, kita bersihkan semuanya ya. Kita melepas karena kita akan membersihkan semuanya ya teman. Kita pakai alat yang sederhana saja ya teman. Yang penting bisa memudahkan untuk kita melakukan pekerjaan ya teman. Di sini untuk penekannya saya bikin sendiri ya teman. Ini pakai pipa ya, pipa besi. Lalu kita pakai mur 12 ya, kita las. Dan ini hasilnya ya, cukup sederhana ya. Untuk pencopotan kancingan atau klip di atas ini bisa memakai gergaji besi ataupun bisa juga memakai jari-jari yang kita gerinda ya. Oke, ini juga bisa ya teman-teman. Yang penting bisa melepas untuk kancingannya ini ya. Dan ini untuk klip pengancing sudah terlepas ya teman. Kalau ini seret, kita bisa pukul di bagian atas ini ya, biar lepas ya. Awas, hati-hati ya, kalau nyolot kena kepala ya. Dan ini ya pernya. Dan ini juga sulingannya, dan ini per bantingnya ya. Jadi fungsinya ini adalah biar tidak jedok ke atas ya teman-teman.
Jadi cara kerjanya begini ya, duk duk. Untuk yang selanjutnya kita juga lepas tutup atas ini ya teman, untuk asok yang satunya lagi. Ini sudah terlepas ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, untuk pencopotan semuanya sudah selesai. Lalu kita akan bersihkan semuanya ini sampai benar-benar bersih ya. Dan lanjut nanti kita akan ke pemasangan seal shock depannya ya. Baiklah teman-teman, ini semuanya sudah kita bersihkan ya, semuanya ya. Sudah sangat bersih ya. Lanjut untuk langkah yang selanjutnya, kita akan lanjut untuk ke pemasangan seal shocknya ini ya teman-teman. Untuk seal shock pada motor Honda Beat ini, untuk kodenya ini adalah 2637 ya teman-teman. Sini nomornya ya. Ini sama juga dengan motor Supra, Grand, Vario 125 dan lain-lain ya teman. Jadi untuk yang belum tahu, ini adalah nomor seal shocknya ya teman-teman. Langsung saja kita pasang ya. Di sini kita cek untuk persilnya yang di bawah ya teman-teman. Apakah terlalu kendor? Di sini untuk persil shocknya saya akan potong sedikit ya teman-teman. Kita akan kurangi biar lebih kencang sedikit ya teman-teman. Karena untuk as shocknya ini tadi ada yang luka sedikit ya teman-teman. Ini saya sudah melakukan perbaikan ya teman-teman. Saya melakukan pengamplasan ya. Ini sampai halus ya teman-teman. Jadi sudah sangat halus sekali ya teman. Maka dari itu untuk pernya ini saya akan kurangi sedikit biar lebih mencengkram ya. Di sini kita putar ke kiri ya teman. Untuk sambungan pernya ya. Sudah terlepas ya teman. Perlu diketahui untuk pemotongan persil ini jangan salah ya. Yang harus kita potong itu adalah bagian yang per yang tumpul ya, jangan yang runcing ya. Karena kalau yang runcing nanti kita tidak bisa memasukkan ke dalam pernya lagi ya. Jadi kita potong yang ujung tumpul ini ya teman. Yang tumpul, nah ini kan tumpul, dan yang satunya ini agak runcing ya. Karena runcing ini nanti masuk ke dalam yang tumpul ini. Nah ini. Jadi kita kurangi yang per yang tumpul ya teman.
Untuk pemotongannya kita bisa pakai tang saja ya teman. Kalau nggak ada tang juga bisa menggunakan gerinda, bisa isinya. Namun untuk lebih ringkasnya kita pakai tang saja ya, lebih mudah ya teman-teman. Kita potongnya segini saja teman, jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak silnya akan cepat rusak juga ya teman-teman, karena dia akan panas ya, akan mudah rusak silnya dan dapat menimbulkan luka ya pada silnya kalau terlalu kencang ya, sehingga nanti bisa bocor ya, percuma ya teman-teman. Pemotongannya kita sedikit saja ya teman-teman. Nah, kita olor ya, atau kita tarik sedikit ya, lalu kita potong pakai tang. Ya teman-teman, sudah terpotong ya. Setelah kita potong, lalu kita pasang kembali pernya ya. Kita putar ke kiri dulu, ditahan ya teman-teman, lalu kita masukkan ke dalam lubang pernya ini ya, lalu kita putar ke kanan ya. Dan ini hasilnya ya, setelah kita masukkan. Lalu kita masukkan ke dalam silnya lagi ya teman-teman. Ya. Lalu kita akan melakukan pemotongan untuk yang sil satunya lagi ya teman-teman. Ini ya sudah terpotong ya teman-teman. Lalu kita pasang kembali pernya ya. Untuk semuanya per sudah terpasang pada silnya ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke pemasangan ke tabung shocknya ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kita harus pasang untuk ring di bawah seal ini ya teman. Ini ring dulu baru seal shocknya ya teman.
Lalu kita masukkan sealnya ya teman-teman. Untuk memasukkannya saya menggunakan tracker Supra yang sudah rusak ya teman-teman. Jadi saya buat untuk memasukkan seal shock ini ya, karena ini pas ya, jadi saya gunakan untuk memasukkan seal shock motor Beat ini ya. Seal shocknya sudah masuk, pastikan untuk pemasangannya tidak miring ya teman-teman. Dan jangan lupa pasang juga kancingannya ya, kancingan sealnya ya teman-teman. Pastikan sudah pas juga ya untuk kancingannya. Ini kan ada lubang untuk dudukannya ya, jadi pastikan sudah pas ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita pasang seal abunya ya teman-teman. Untuk pemasangan seal abu ini, pastikan seal abu ini masih bagus ya teman-teman. Walaupun ini tidak melakukan pergantian, maka kita harus memastikannya ya, bahwa ini masih bisa layak untuk dipakai ya teman. Untuk caranya kita cek pada bagian asoknya ya. Coba kita masukkan ya teman. Masukkan ke dalam asok ini. Apakah longgar? Kita bisa ngeceknya dari sini ya teman. Karena untuk seal abu ini masih rapat ya teman. Jadi kita tidak melakukan pergantian ya teman, kecuali kalau sealnya ini longgar ya, baru kita akan melakukan pergantian untuk seal abunya ini ya teman. Karena seal abu ini dapat mempengaruhi keawetan daripada seal shocknya ya teman. Perlu diingat, selain daripada asoknya yang sudah luka, namun untuk seal abunya ini menjadi pelindung untuk seal shocknya ya teman. Jadi kita sekarang akan tetap memakai seal abu yang bawaannya ya teman. Langsung saja kita pasang, karena ini masih bagus. Jadi kita pasang kembali ya, biar lebih ngirit biaya ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita ke pemasangan sealnya untuk tabung yang satunya lagi ya teman. Jangan lupa juga ringnya seperti yang satunya tadi. Untuk pemasangan sealnya ini jangan kebalik ya teman-teman. Untuk yang per besar ini untuk bagian di bawah ya, yang di dalam ya. Untuk bagian yang kecil ini di atas ya, yang ada tulisannya nomor sealnya ini ya. Ini yang di atas sini ya, dan ini yang di dalam. Lanjut ke pemasangan.
Dan untuk sil abunya untuk bagian yang satunya lagi ini juga masih bagus, jadi kita masih pakai lagi ya teman-teman. Kita pasang kembali. Dan untuk yang selanjutnya kita akan pasang tabung shocknya dan juga asoknya ya teman-teman. Kita masukkan sulingan ini ya ke dalam asoknya ya. Ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan tabung shocknya ya. Sini kita lumasi sedikit oli ya biar mudah untuk memasukkannya. Kita siapkan baut L12 nya ya untuk membaut di dalam tabung shocknya ini. Jangan lupa untuk baut 12 nya ini ada ringnya ya. Kita pasang ring baut L12 nya ya. Bisa kita kasih lem sedikit ya biar lebih menjaga kerapatan ya teman-teman. Lalu kita kencangkan bautnya ya. Lalu kita ketok ya dengan obeng ketok. Untuk pemasangannya selesai ya ini ya teman-teman, tinggal memasukkan oli shocknya ya. Lalu kita masukkan oli shocknya ya teman-teman. Sini saya menggunakan oli shock dengan ukuran 60 ml ya teman-teman untuk tabung shock 1 ya. Lalu kita masukkan per shocknya ya teman-teman. Untuk pemasangan per shock ini untuk bagian yang rapat kita pasang di bawah ya teman-teman. Ini ya. Lalu kita pasang penutup asoknya atas ya teman.
Lalu kita pasang klip pengancingnya ini ya. Sudah terpasang ya teman-teman. Lalu kita lepas penekannya ya. Lanjut ke pemasangan yang satunya lagi ya teman, untuk bagian yang kiri ya. Lalu kita masukkan oli shocknya ya, dengan ukuran yang sama dengan yang satunya ya. Lalu kita pasang pernya juga ya teman, dan kita tutup. Dan kita juga pasang pengancingannya ini ya. Untuk pemasangan selesai ini ya teman-teman.
kedua-duanya. Setelah kita coba ini tidak ada terasa jedok-jedok ya teman. Untuk pergantian seal shock pada Honda Matic Beat ini sudah selesai ya teman. Lanjut kita akan ke pemasangan ke dalam motornya ya.
Dan untuk pemasangan kedua sok depan ini sudah selesai teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita akan coba dulu ya teman-teman. Dan ini sudah terlihat ya teman-teman, tidak ada yang jedek ya teman-teman, baik untuk ngepir ke bawah ataupun ke atas ya teman-teman. Jadi di sini untuk servis sok depannya berhasil dan mantap ya teman-teman. Saya kira cukup ini saja ya teman-teman video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.